Ya, jelang pra-peradilan Senin pekan depan, kuasa hukum Peggy akan melaporkan penyidik hingga hakim ke Mahkamah Agung serta KPK. Kuasa hukum Peggy Setiawan atau menurut kuasa hukum Peggy Setiawan, laporan dibuat agar ada pengawasan saat pra-peradilan berlangsung. Sebab kuasa hukum yakin jika Peggy tak bersalah dan hasil pra-peradilan akan membebaskan Peggy dari tuduhan yang disematkan selama ini. Bagaimana persiapan sidang pra-peradilan Peggy dan juga kesiapan para tim kuasa hukum menghilangkan status tersangka Peggy? Saat ini kami sudah bersama dengan pengacara Peggy, Mayor TNI Purnawirawan Marwan Iswandi dan ahli hukum pidana Universitas Sudirman, Profesor Hipnu Nugroho. Selamat malam Bapak-bapak, saya sapa terlebih dahulu. Selamat malam Mbak. Malam Prof. Malam Pak Marwan. Baik, saya ke Mayor Marwan terlebih dahulu. Pak Marwan, ini tim kuasa hukum Peggy berencana akan melaporkan ke Mahkamah Agung dan juga KPK. Mahkamah Agung sebagai praktisi dan juga pengamat hukum biasanya memahami mengapa kita ke Mahkamah Agung sebelum pra-peradilan dimulai. Tetapi kalau KPK ini cukup uncommon, tujuannya apa Pak? Saya klarifikasi Mbak ya. Yes. Saya besok itu saya akan ke Kejaksaan Agung Mbak. Kejaksaan Agung? Ke Mahkamah Agung. Kejaksaan Agung. Baik. Karena saya mengantisipasi nanti berkas yang dari polisi itu, saya meminta agar Jaksa Agung memerintahkan ke kejaksaan yang di bawah naungan Kejaksaan Tinggi, termasuk Kejari Cirebon, untuk lebih teliti, lebih waspada, bahasanya kan lebih cermat di dalam menerima berkas dari polisi. Jangan nanti sampai kata polisi udah P21. Jadi ini kan bola panas. Bola panas ini ada di tangan kejaksaan, itu loh Mbak. Tapi kan sebelum P21 kan memang harus sudah terpenuhi alat-alat buktinya. Kalau sampai dengan saat ini dari kuasa hukum Peggy Setiawan sendiri mengatakan masih ada alat-alat bukti yang kurang, alat-alat bukti yang dipertanyakan, itu juga tidak diperjuangkan di sektor itu. Kalau menurut hemat kami Mbak ya, dari awal ini Mbak perkara ini sangat lucu Mbak. Oke. Perkara ini Mbak, waktu kejadian perkara ini saya membaca berkas, ada ini Mbak, ada putusan pengadilan Mbak, saya pegang. Putusan pengadilan ini, di sini Mbak dikatakan, awal perkara ini Mbak sudah di tempat kejadian perkara itu sudah diolah TKP oleh Satlantas. Satlantas mengatakan kalau kasus ini adalah kasus kecelakaan tunggal. Intinya di sana Mbak, sudah ada, ini ada bunyinya ada. Sudah dikatakan oleh Satlantas kalau kecelakaan ini adalah kecelakaan tunggal. Akan tetapi oleh Reskrim tetap diabaikan. Sudah ada Mbak, sudah ada semuanya, sudah ada semua. Makanya di sini saya lihat. Dan yang kedua Mbak, yang perlu saya, sini banyak kejanggalan, sangat banyak kejanggalan. Ini kita lihat, memang saya akan menceritakan perkara ini Mbak dari hulunya Mbak, sampai ke hilir. Iya. Kalau ditarik ke punya kami akan perjuangkan hanya klien kami aja. Tetapi ini Mbak, kasihan Mbak sama yang lain-lain ini. Terpidana ini kalau yang lain menurut juga. saya, ini analisa saya, memang ini korban-korban rekayasa dalam perkara ini Mbak. Akan tetapi karena ini udah berkekuatan hukum tetap, maka mereka ini sebaiknya harus mengajukan PK. Itu Mbak. Ini Mbak di dalam perkara ini Mbak, saya sedikit Mbak, saya jelaskan sedikit Mbak ya. Dalam perkara ini Mbak dikatakan, penyebab kematiannya ini adalah salah satunya karena rahang. Karena ini ada saya membaca ini visumnya ada Mbak. Ini visum untuk Pina atau Eki? Untuk Eki. Oke. Saya fokus ke Eki dulu. Di sini Mbak yang melakukan pemukulan penyebab kematian ini adalah si Dani. Sementara Dani ini dikatakan oleh polisi fiktif. Itu satu Mbak ya. Yang kedua saya katakan juga penyebab pengeroyokan ini adalah karena si Andi. Si Andi waktu kumpul-kumpul malam itu, Andi mengatakan kalau si Andi ini ada permasalahan sama kelompok geng motor ekstasi. Nah, si Andi pun penyebab itu pun, bahkan di dalam berkas ini Mbak, si Andi dan si Dani memperkosa. Tetapi semuanya fiktif. Berarti perkara ini saya katakan fiktif. Perkara fiktif akan tetapi orangnya dihukum benaran. Sekarang klien kami mau dihukum juga. Nah ini menjadi akan kami perjuangkan Mbak. Baik, kejanggalan-kejanggalan tersebut saya paham Pak Marwan. Bisa diajukan ke Kejaksaan Agung untuk dilakukan pengawasan, kemudian juga mungkin banyak kejanggalan tersebut yang akan menjadi pertimbangan sendiri bagi pihak-pihak yang menjadi tujuan pelaporan dari kuasa hukum Peggy Setiawan. Tapi untuk KPK sendiri apa Pak? Nah kalau KPK sebelum Mbak,
apabila saya ditemukan, kalau saya belum mengatakan ke KPK, Mbak, akan tetapi kalau dilihat ada indikasi akan pelanggaran hukum, saya akan lapor ke KPK. Kemarin, Mbak, karena mungkin karena background saya tentara, saya nggak mau kecolongan, Mbak. Kalau pertempuran saya nggak mau kecolongan oleh musuh. Ini antisipasi berarti ya? Makanya saya lakukan kemarin, Mbak, saya lakukan pendekatan ke Komisi 3 agar Komisi 3 harus memonitor ini. Saya sudah melakukan ke Komisi Yudisial. Besok saya akan ke Kejaksaan Agung. Jangan sampai Kejaksaan Agung dalam hal ini jaksa tidak cermat menerima berkas ini. Ini bola panas ini, Pak. Ini bola panas. Oke, baik. Jadi KPK atau rencana pelaporan ke KPK ini tujuannya seperti antisipasi, begitu ya Pak Marwan? Ya, betul Mbak. Baik, saya ke Prof. Ibnu. Prof. Ibnu, pelaporan dari tim kuasa hukum Peggy ini bersifat ke banyak tempat. Komisi Yudisial, kemudian juga Kejaksaan Agung, dan rencananya juga sebagai bentuk antisipasi ke KPK. Apakah ini langkah yang cukup common, lagi-lagi cukup biasa ditempuh oleh para penegak hukum atau pelaku persidangan begitu, pelaku proses hukum jelang pra-peradilan, tepatkah? Ya, ini sebagai usaha, karena dalam konsep pra-peradilan itu adalah acara pemeriksaan cepat. Dan hakimnya hakim tunggal. Dalam 7 hari harus selesai. Hakim tunggal ini tampaknya memang dari Pak Marwan CS ada suatu keraguan. Jangan-jangan, kan itu kan. Karena hakim tunggal dan acara cepat. Oleh karena itu saya kira bentuk sebagai antisipasi aja. Untuk menjaga objektivitas dalam suatu perkara ini. Tapi dalam hal subjek perkara ini, Mbak, saya kira betul nanti bahwa pra-peradilan itu adalah kontrol dalam sistem peradilan pidana. Kontrol tentang upaya paksa. Upaya paksa apa? Terhadap Peggy. Kontrol yang kedua, tadi sampaikan Pak Marwan, adalah dalam eksepsi. Masalah mengenai objek dan subjek. Surat dakwaannya jelas atau tidak. Kalau memang obskur, itu harusnya dulu batal. Apa itu batal? Dianggap tidak pernah ada. Sehingga 8 itu harusnya bebas semua. Gitu Mbak, kontrol. Itu kontrol yang kedua. Lah ini kontrol yang pertama dulu sekarang. Nah, kontrol yang pertama ini kalau besok di pra-peradilankan, saya kira Pak Marwan harus juga lihat nanti Peggy itu dalam konteks perkara ini kapasitas seperti apa? Apakah sebagai otak? Apakah sebagai penyerta? Apakah sebagai pembantu? Inilah saya kira yang harus dijelaskan oleh penyidik. Karena sprendik yang menuju pada subjek orang itu harus jelas. Nah, padahal ini kan 8 tahun yang lalu. Pelaku otaknya siapa? Kan gitu. Dedurnya siapa? Medoplegennya siapa? Nah, ini harus jelas. Mudah-mudahan nanti ya polisi mudah-mudahan jelas, Pak Marwan juga bisa mungkin menangkis dan sebagainya. Terus terkait bukti-bukti, ini Mbak Fani, bicara pra-peradilan belum masuk bukti. Bukti yang ditemukan oleh penyidik itu bukti yang mendudukkan seseorang sebagai tersangka. Betul. Sebagai tersangka. Jadi bukti yang sekarang itu rame ya, itu belum mendudukkan sebagai bukti yang sah, bukti yang final, yang mendudukkan Peggy bersalah. Tapi yang mendudukkan bahwa seseorang diduga sebagai tersangka. Ini yang harus dibedakan. Nah, oleh karena itu dalam seperti harus hati-hati nanti Pak Marwan. Jangan sampai masuk pada materi sah dan tidak bukti. Kan itu lihat gitu. Karena kalau kita lihat dalam suatu konteks pra-peradilan itu baru istilahnya examination of justice, pengujian sah tidaknya upaya paksa. Belum masuk investigasi of justice, materi dalam suatu perkara, benar dan tidak, mempunyai kekuatan hukum atau tidak. Ini yang harus hati-hati. Nah Prof, dalam proses kehati-hatian tersebut kita juga harus menimbang ketika misalnya alat-alat bukti atau kejanggalan-kejanggalan yang dianggap oleh tim kuasa hukum ini terbukti ada, tapi kemudian jadinya ditersangkakan, lagi-lagi tidak memenuhi syarat ketika seseorang ditetapkan sebagai tersangka. Ini akan masuk dalam materi pra-peradilan tentunya. Dan lagi-lagi ini juga menjadi presiden sendiri sih di lain pihak, Prof. Ibnu, ketika seorang lagi-lagi atau tim kuasa hukum dari seorang yang diduga sebagai tersangka ini menuju ke banyak pihak. Berarti kita punya kekhawatiran terkait dengan supremasi dari penegak hukum, baik itu kepolisian maupun peradilan, para majelis hakim. Apakah memang trust tersebut akhirnya menurun saat ini? Ya, saya kira ini sebagai bentuk taruhan, Pak. Jadi memang taruhan bagi Polres
Polda Jawa Barat untuk menentukan sebagai subjek pelaku tindak pidana. Jadi kalau memang belum, ya lebih baik saya belum, kan gitu loh. Karena kasus ini saya mendengar tadi sudah chaos sejak awal. Jadi tampaknya kalau dalam ilmu kriminalistik itu ada suatu yang disembunyikan. Karena suatu disembunyikan berpotensi atau menjadi suatu perkara tidak seperti keadaan sebenarnya. Itu kalau dalam ilmu kriminalistik. Jadi kalau ilmu pengungkapan perkara itu istilahnya menambah dan mengurangkan ya. Ada bagaimana perbuatannya, alatnya apa digunakan, jam berapa, bila mana dan sebagainya. Itu bisa jadi, Mbak, bisa jadi kondisi yang tanda petik ada skenario tertentu. Lah konsep skenario tertentu itu pasti merubah suatu perkara. Lah ini yang terjadi seperti itu. Kalau perkara itu suatu saat ansih perkara tidak ada suatu permasalahan di lapangan, saya kira berjalan seperti biasa. Karena suatu yang ditutupi, ya akhirnya menjadi unprofessional conduct. Ya ketemunya harusnya sejak awal diselesaikan. Atau kalau memang lolos dari penyidik, di pengadilan harus terbukti bahwa surat dakwaan yang disampaikan adalah obskur, subjek objeknya tidak jelas. Ini kan tidak lolos semua sampai pengadilan dan sampai diputus. Lah inilah yang tanda petik kita ada dugaan kesesatan sejak awal. Ya dari penyidik, jadi yang salah sekarang kalau kita lihat Pak Maruf bukan hanya polisi, termasuk penuntut umum dan pengadilan. Sehingga saya nggak salah kalau sekarang kuasa hukum bagi Pak Maruf mengawal dari awal pihak siapa yang terlibat dalam suatu perkara itu. Karena belajar dari kemarin, tanda petik sudah sampai lolos pada si persidangan di pembuktian. Wah, oke. Nah, berarti untuk mencegah hal tersebut terulang kembali dan tidak menjadi lagi-lagi ya presiden buruk bagi para penegak hukum kita, Pak Marwan sendiri dalam proses yang masih berlangsung sampai dengan saat ini, kira-kira masih akan mengumpulkan alat bukti apa lagi atau siapa-siapa saja saksi yang menurut Pak Marwan masih perlu diperiksa oleh kepolisian? Sebenarnya Mbak ya, ini salah satunya kayak anggota ini Mbak, anggota Satlantas ini Mbak ya. Anggota Satlantasnya harus diperiksa Mbak. Ini anggota Satlantas ini Mbak, dia mengatakan Mbak, saya baca dikit Mbak ya, berdasarkan keterangan petugas Laka Lantas Polres Cirebon Kota, Yudo, Persetio, dan Taufik. Keterangan saksi, ada juga ini Mbak, dokter segala macam, di sini dikatakan Mbak, dikatakan kematian korban Muhammad Rizky dan Pina adalah disebabkan kecelakaan lalu lintas. Tapi dikesampingkan ini Mbak. Jelas ini Mbak, sudah ada semua. Ini nanti kalau seandainya masuk ke pokok perkara ini akan saya tampilkan. Oke. Tapi sudah ada rencana pemanggilan juga oleh kepolisian atau ini akan diajukan sendiri oleh kuasa hukum Peggy Setiawan dalam persidangan? Kalau seandainya dari kepolisian tidak menghadirkan, kami menghadirkan. Ini perlu bagi kami Pak. Termasuk si Ibu Nining itu Mbak, yang punya warung itu harus dihadirkan. Oke, dari kacamata Prof. Ibnu, sekuat apa posisi dari saksi-saksi yang sebenarnya dianggap penting oleh satu pihak, tetapi oleh kepolisian tidak dipanggil atau tidak dihadirkan pada saat pembuktian atau ya bahkan sebelum pembuktian pada saat pengumpulan alat bukti? Ya, ini Mbak, dalam putusan Mahkamah Konstitusi, ini Pak Marwan, semua keinginan saksi yang diminta, baik itu yang memberatkan, yang meringankan, baik saksi biasa atau yang diminta kuasa hukum, wajib didengar kesaksiannya. Jadi tidak bisa penyidik milah-milah ini perlu dan tidak perlu. Keinginan semua penegak hukum, kuasa hukum, wajib didengar. Itu putusan yang terbaru. Saya kira kalau nanti ada yang seperti diingatkan itu. Karena ini dalam konteks hukum pidana itu mencari kebenaran material. Jadi nggak bisa, kok ini dulu tambah, nggak bisa. Semua yang dimintakan wajib didengar. Lah, sekarang pertanyaannya, apakah bukti yang disampaikan itu mempunyai nilai atau tidak? Nah, ini kita kembali pada konsep pembuktian. Bukti tidak berdiri sendiri. Nilai bukti akan bernilai apabila berkait dengan bukti yang lain. Nilai bukti berkait apabila keterangan saksi dengan kesaksian lain. Untung atau suka atau tidak suka, sekarang bagaimana penyidik yang sekarang ini mendapatkan bukti-bukti forensik. Digital forensiknya ada enggak? Karena dalam konteks ini kan 8 tahun yang lalu, untuk mengikat kan sulit, Mbak. Ya kan? Masih ada enggak? Karena bukti forensik itu bukti yang kekal. Forensik itu adalah ilmu pengetahuan untuk kepentingan pembuktian. Apakah itu digital forensik, apakah psikologi forensik, apakah gestur forensik, semua harus dihadirkan dalam rangka menentukan sebetulnya pelaku itu betul atau tidak. Karena semua sekarang mengelak. Ini kan polisi juga tanggung jawab loh. Kok jadi mengelak semua? Apakah dulu pemeriksaannya edo-edoan? Kan itu loh Pak.
Ini kan jadi masalah. Apakah tidak ada suatu bentuk klarifikasi? Apakah tidak ada suatu rekonstruksi dari kesaksian yang ada? Ini juga harus dilihat. Kalau itu tidak ada, wah agak cukup bahaya juga. Kalau tidak ada suatu pentahapan dari investigasi, klarifikasi sampai pada rekonstruksi. Padahal itu wajib kalau kaitannya pembunuhan terkait dengan penyertaan 8 orang tadi. Baik, Prof. Hipnu dan juga Pak Marwan, ini kita sama-sama pantau ya bagaimana jalannya proses hukum ini ke depan. Tapi sementara itu kita harus sudahi dulu dialog kita pada malam hari ini karena waktunya sudah habis. Terima kasih sebelumnya Bapak-Bapak atas waktunya dalam Ainus Pra malam hari ini. Kita jumpa lagi di kesempatan. Selamat malam. Assalamualaikum. Ya, Prof.